Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah milik keluarga Lu, menantu yang tinggal serumah. Bagaimana? Apakah istrimu kabur untuk menumpang di sini? Tidak apa-apa. Aku, Demi Kingkin. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Makanlah apapun yang kamu mau, baiklah. Jing Chen, apa kau tidak lihat? Ini di mana? Hari ini Tuan Muda Lin menjamu makanmu. Ini seperti kuburan leluhur keluargamu, mengeluarkan asap hijau. Mengapa kau tidak cepat berlutut? Berterima kasih kepada Lin. Bukankah si Jiang itu? Kau tidak akan melihat. Kakakku menikah dengan Tuan Muda Lin dan datang ke sini untuk memeras uangkan. Terlalu banyak makan nasi lunak dan sekarang kau terang-terangan merampokkan. Tidak. Bagaimana bisa ada orang tak tahu malu sepertimu? Jiang Chen, ini bukan tempatmu berada. Cepat keluar sini. King percayalah padaku. Keluarga Lu akan baik-baik saja. Berapa banyak lagi hal baik yang akan kau rusak untuk King? Jika bukan karenamu, dia sudah lama menjadi nyonya kaya dari keluarga terkemuka. Kau sudah menunda dia selama 3 tahun. Apa kau masih ingin merusak hidupnya? Bagaimana denganmu mencuri medali Marsekal Naga? Jenderal Patroli Angin sudah tiba di Jiangcheng. Tanpa kami, perlindungan keluarga Lin, keluarga Lu akan segera lenyap. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Bajingan tak tahu malu. Jika bukan karena Tuan Muda Lin, kebaikan khusus untuk King, kau sudah membunuh seluruh keluargaku. Tuan Muda Lin, King akan segera menikahimu. Lihat mengenai masalah keluarga Lu. Mudah saja. Jenderal Patroli Angin dan aku adalah kenalan lama. Dia gagah berani dalam pertempuran bertahun-tahun dan telah menjadi orang di bawah komando Marsekal Naga, jenderal paling cakap. Selama King bersedia menjadi selirku dan sedikit lebih proaktif. Yakinlah, dengan hubunganku dan patroli angin, keluarga Lu secara alami akan aman. Hanya seorang jenderal patroli angin. Namun dia membuat kalian semua begitu menjilat. Sungguh pemandangan yang memalukan. King kemarilah. Jangan khawatir mengenai kedatangan jenderal patroli angin itu. Yakinlah aku bilang akan baik-baik saja. Pasti akan aman dan sentosa. Aku... Kau tidak berguna. Kau berani melototiku. Beraninya kau mengucapkan nama Jenderal Patroli Angin dari mulutmu. Kau tidak berguna. Apa yang bisa kau lindungi? Jika Tuan Muda Lin tidak ada di sini hari ini, dan Jenderal Patroli Angin tiba, kau akan mati. Cepat berlutut. En sujud terima kasih ke Lin. Bersujud sebagai rasa terima kasih. Dia tidak pantas. Jiang Chen, bagaimanapun juga kita adalah suami istri. Masalah pencurian medali itu, kami tidak akan lagi mengejarnya. Cepat pergi dari sini. Jangan membuat masalah lagi. King, maukah kamu mempercayaiku sekali ini saja? Jangan katakan apa-apa lagi. Aku bersedia menjadi selir Tuan Muda Lin. Kamu pergi dari sini. Apakah kamu belum cukup membuat masalah? Aku. Apakah kamu benar-benar begitu rela mengikuti King? Aku tidak keberatan memperlakukanmu seperti manusia. Aku baru saja mendapat ide mendadak, kondisi yang baik bagiku untuk menyelamatkan keluarga Lu. Yaitu malam ini aku akan menggunakan tali untuk mengikatmu ke tiang ranjangku dan membiarkanmu melihat dengan jelas wanitamu terbaring di bawahku. Bajingan ini mempermalukan dirinya sendiri. Apa dia tidak puas dengan kepalanya? Belum cukup hijau. Dasar bodoh. Dia pantas digertak. Jenderal Patroli Angin tiba. Jenderal patroli angin penipu. Jenderal Patroli Angin, lama tidak bertemu. Hari ini adalah hari aku mengambil selir. Apakah Anda ingin masuk untuk minum? Selamat kakak Lin. Namun kedatangan saya ke Jiangcheng hari ini harus mengurus masalah penting terlebih dahulu. Siapa itu? Siapa yang mencuri medali Marsekal Naga? Aku akan membuat orang itu dihadapkan ke pengadilan dan dihukum gantung. Tuan, orang yang mencuri medali Marsekal Naga adalah dia. Selesai sudah. Jika Jenderal Patroli Angin ini menimpakan kesalahan, keluarga Lu kita akan benar-benar hancur. Jenderal Patroli Angin, hukuman ini, bukankah ini sedikit terlalu berat? Meskipun Jiang Chen mencuri medali Marsekal Naga, kejahatannya tidak pantas dihukum mati.
tidak pantas dihukum mati. Marsekal Naga adalah yang paling kuat. Jenderal Dacia. Setiap perkataan dan tindakannya mewakili Dacia. Kemuliaan tertinggi. Hari ini, medali Marsekal Naga dicuri. Membawa aib bagi Dacia. Ini adalah kejahatan besar. Apa yang kamu miliki untuk berbicara di sini? Enyahlah, seorang pencuri. Masih berani berparade di sini. Hari ini, aku harus menghukum mati kamu. Untuk menjunjung tinggi martabat Tuan Marsekal Naga. Aku menasihatimu sekarang untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada Jenderal Patroli Angin. Ditangani secara pribadi oleh Jenderal Patroli Angin. Sudah merupakan kehormatan bagimu. Berlutut. Kamu mencuri medali Marsekal Naga dan tidak menunjukkan penyesalan. Kejahatanmu berlipat ganda. Orang ini mencuri medali dan masih begitu merasa benar sendiri. Dia benar-benar tidak tahu diri. Tepat sekali. Keluarga lu benar-benar sengsara. Mereka menampung orang sembrono, membuat masalah. Dia memang bencana bagi lu. Jadi dia palsu. Jenderal Patroli Angin. Pernahkah kamu bertemu Marsekal Naga dan kamu berani menyamar sebagai patroli pribadinya? Kurasa kamu tidak tahu cara menulis kata mati. Bagaimana dia tahu aku penipu? Mungkinkah dia pernah bertemu Marsekal Naga? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku telah mengikuti Marsekal Naga dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu seperti apa rupanya? Adapun kamu berbicara sembarangan. Mungkinkah kamu pernah bertemu Marsekal Naga? Tentu saja aku pernah. Dan aku juga bisa memastikan bahwa kamu bukan seorang patroli angin. Sungguh orang yang terlalu percaya diri. Kamu tidak hanya mencuri medali itu, kamu juga mengklaim bahwa kamu telah bertemu Tuan Marsekal Naga. Aku pikir kamu sudah makan nyali beruang dan macan tutul. Jenderal, bocah ini tidak sopan kepadamu. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya begitu saja. Jiang Chen, kamu mencuri medali Marsekal Naga. Kamu tidak hanya merugikan keluarga lu, tetapi kamu juga di depan Jenderal Patroli Angin. Berbicara omong kosong. Selama 3 tahun terakhir, kamu bahkan belum meninggalkan Jiang Chen. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan Tuan Marsekal Naga? Aku terlalu kecewa padamu. Mari kita bercerai. King. Tidak berguna. Apa kau dengar dengan jelas? Mulai hari ini, King dan keluarga lu kita tidak akan ada hubungannya denganmu. Kau menanggung akibat perbuatanmu. King, sayang. Kau akhirnya sadar bukan? Sungguh, dengan meninggalkan orang ini, kau benar-benar bisa hidup yang lebih baik. King. Aku hanya ingin berada di sisimu, menjalani kehidupan orang biasa. King. Selama bertahun-tahun ini, semua yang kukatakan adalah benar. Cukup. Jiang Chen, selama bertahun-tahun kamu tinggal di rumahku, makan, dan pakai barang-barangku. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa, tapi mulai hari ini dan seterusnya, ikatan kita terputus. Dan kita tidak berutang apapun satu sama lain. Tuan Muda Lin, aku bersedia menjadi selirmu. Aku harap kamu ingat apa yang kamu katakan sebelumnya. Rasa ditinggalkan oleh wanitamu di depan umum. Bagaimana rasanya? King, kamu mengucapkan kata-kata ini. Jangan menyesal nanti. Apa yang perlu disesali? Dia akan hidup lebih baik tanpamu. Karena semuanya sudah jelas. Saya masih berharap Jenderal Patroli Angin akan membawa bajingan tak tahu malu ini ke pengadilan dan mengeksekusinya di tempat untuk menegakkan martabat Dacia dan Marsekal Naga. Tetua Lin itu orang yang paham. Namun, aku harus menangkap orang ini terlebih dahulu. Kembali ke kediamanku untuk menginterogasinya secara menyeluruh. Jika ada dalang di baliknya, mereka akan ditangani bersama. Jenderal Patroli Angin masih mempertimbangkan hal-hal dengan begitu cermat. Untuk mendapatkan pujian dari Jenderal Patroli Angin, apalagi Jin Cheng, hanya segelintir di seluruh Dacia, memang. Dengan Jenderal Patroli Angin sebagai backingan, keluarga Lin mungkin akan melambung tinggi. Jika aku tahu ini lebih awal, aku akan membiarkan putriku menikahi Tuan Muda Lin. Lalu apa hubungannya dengan keluarga lu? Betapa irinya. Dengan begini, bukankah keluarga Lin akan menjadi keluarga terkemuka di Jin Cheng? Selamat Tuan Muda Lin. Bukan apa-apa, tidak hanya di seluruh Jiangcheng, tapi melihat seluruh Dacia. Keluarga Lin kita akan memiliki tempat di masa depan. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat bawa orang ini untuk diadili. Ya.
katak dalam tempurung. Sekelompok orang picit dan hina. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku? Bagaimana orang gila ini bisa begitu kuat? Bahkan ini, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Orang ini benar-benar menakutkan. Tidak perlu takut, bukankah Jenderal Patroli Angin ada di sini? Dengan kehadiran Jenderal Patroli Angin, orang ini tidak akan bisa membuat masalah apapun. Jiang Chen, Masih tidak mau menyerah ya kan? Kau benar-benar berani di depan Jenderal Patroli Angin, menghina seorang prajurit. Berani nggak kau? Kau berani di depanku, menghina seorang prajurit. Kau mencari mati. Aku Patroli Angin, akan menggunakan darahmu hari ini untuk beri kurban ke prajurit dan membalas rasa malu yang mereka derita, mati oleh pedangku. Kau bisa menganggap dirimu beruntung. orang ini menyerang dan melukai seseorang. Aku rasa dia harus mati di sini. Rasakan, berani bertindak di depan Jenderal Patroli Angin. Jika dia tidak mati, itu aneh. Aku benar-benar belajar hal baru hari ini. Ternyata ada orang sombong seperti itu. Rasakan, Jenderal Patroli Angin, tolong jangan tunjukkan belas kasihan. Orang ini harus segera dieksekusi di tempat. Aku sudah lama tidak menyukainya. Jenderal Patroli Angin, Jiang Chen ini, mengabaikan hukum, dan benar-benar sombong sertaanku. Tolong Jenderal jangan tunjukkan belas kasihan. Keluarga Linku akan jadi yang pertama mendukung Jenderal. Jiang Chen, kurasa tidak ada yang bisa melindungimu sekarang. Mati di hari yang begitu gembira. Kau benar-benar tahu cara memilih hari. Aku ingat sekarang. Kamu awalnya hanya seorang prajurit biasa, di bawah Kamar Sekal Naga. Kemudian, ketika perang pecah, kamu meninggalkan rekan satu timmu untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Kamu hampir merusak sebuah misi besar karena itu. Akhirnya, kamu dilucuti seragamu oleh kamp militer dan menjadi rakyat biasa. Aku benar-benar sangat penasaran, siapa sebenarnya yang memberimu keberanian untuk berani di depanku, menyamar sebagai orang kepercayaan Marsekal Naga, begitu sombong di depanku. Kau, omong kosong. Jangan dengarkan kata-kata penipuannya. Aku adalah Patroli Angin. Patroli Angin yang asli tidak diragukan lagi. Benar-benar konyol. Menyamar sebagai prajurit, aku pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Dalam 3 menit, segera muncul di hadapanku. Ada apa dengan sandiwara ini? Dan dalam 3 menit, datang ke sini untuk menemuimu. Biarkan aku memberitahumu, Jing Chen. Di sini, kau bahkan tidak sebaik seorang pelayan dari keluarga Lin. Kenapa kau tidak cepat-cepat dan berlutut di hadapan King King? Kau menyia-nyiakan begitu banyak tahun masa mudanya. Dan di hari pernikahannya, kau masih saja membuat masalah. Aku bilang King King kita, bagaimana bisa dia begitu tidak beruntung memiliki mantan suami sepertimu? Diam, dasar orang tua bangka. Jika dia hari ini tidak tunduk pada hukum, apa kau pikir keluargamu bisa lolos? Ayo. Hari ini aku harus membuatmu benar-benar nyaman. Tuan Jenderal Patroli Angin, masalah-masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga lu kami. Benar. Jenderal Patroli Angin, itu bukan urusan kita. Ini semua salah orang ini. Diam. Berani mengatakan satu kata lagi. Dan kalian semua akan dieksekusi. Ya, ada apa? Bukankah kau sangat sombong barusan? Ayo. Merangkak di bawah selangkanganku. Mungkin jika aku senang, aku bahkan mungkin mengampuni nyawanya. Aku ingin melihat berapa lama tulang kerasmu bisa bertahan. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Patroli Angin, dia pantas menderita kemunduran. Rasakan sendiri, dia hanya orang tak berguna. Menarik. Penghinaan di bawah selangkangan. Bahkan jika Jing Chen ini tidak mati, dia tidak akan punya muka lagi untuk hidup. Jika aku jati dia, aku lebih baik mati. Aku benar-benar ingin melihat apakah tulang keras ini bisa tetap keras. Ada apa? Merangkak. Kalau begitu tulangku cukup keras. Tuan Feng Jiu, Anda datang sendiri. Ibu. Tuan Feng Jiu, itu dia. Dia mencuri medali Marsekal Naga. Namun, aku sudah menangkapnya. Menunggu perintah Anda. Tuan Feng Jiu, Anda tidak akan percaya betapa merepotkannya anak ini. Dia melukai begitu banyak prajurit Dacia kita. Dan tahukah Anda apa yang dia katakan? Dia bilang dia adalah Marsekal Naga. Lihatlah dia, si tidak berguna ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Jenderal Patroli Angin ini, yang sebelumnya
seorang desertir yang meninggalkan timnya dan memengaruhi situasi pertempuran. Bagaimana dia harus ditangani? Kamu yang memutuskan. Kau masih berani memerintah, Tuan Feng Jiu. Mulutmu benar-benar harus dijahit tertutup. Bajingan, bahkan pada titik ini, kau masih berani memfitnah Jenderal Patroli Angin. Kau benar-benar pantas mati. Dengan perang besar yang akan segera terjadi, kau melarikan diri dalam kepanikan, hampir membongkar posisi kita. Ini dianggap tidak setia, mengkhianati rekan tim, dianggap tidak adil, untuk menjadi rakyat biasa, pakai identitas palsu buat tipu pedagang. Dianggap tidak manusiawi. Kejahatan pantas dihukum mati. Sekarang giliranmu. Jenderal Patroli Angin itu palsu. Mungkinkah keluarga Lin selama bertahun-tahun ini telah menggunakan nama Jenderal Patroli Angin untuk mengumpulkan kekayaan? Juga bohong. Aku rasa menantu yang tinggal serumah ini sebenarnya punya kemampuan nyata. Mungkinkah dia benar-benar Marsekal Naga? Jika itu benar, maka keluarga Lin akan hancur. Jangan lupakan hari apa sekarang. Tuan Feng Jiu, Tuan Feng Jiu, aku salah. Aku juga tertipu. Aku juga korban. Aku juga korban ini. Tunggu sebentar. Medali ini milik Marsekal Naga yang menitipkannya padaku untuk disimpan. Masalah ini adalah kesalahpahaman. Kalau begitu mari kita lupakan. Sesuai perintahmu. Aku balikin ke kamu. Kamu boleh pergi dulu. Tapi mereka memperlakukan begitu. Karena ini salah paham, maka aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Terima kasih, karena telah menyimpan medali untuk Marsekal Naga. Bawa dia pergi. Jiang Chen, anakku yang baik. Bagaimana mungkin ibu tidak menyadari? Kau sebenarnya memiliki begitu besar kemampuan. Bahkan Tuan Feng Jiu begitu menghormatimu. Sepertinya kau adalah keluarga kami, dermawan sejati. Kakak iparku tersayang. Itu semua salahku sebelumnya. Mulai sekarang, aku hanya akan mendengarkanmu. Baiklah. Menantu yang tinggal serumah dari keluarga Lu ini punya latar belakang yang cukup kuat untuk dihormati begitu tinggi oleh Tuan Feng Jiu. Masa depannya pasti tak terbatas. Berapa banyak orang yang bergegas untuk mencari muka pada Tuan Feng Jiu, namun pemuda ini mendapatkan restunya. Mulai sekarang keadaan akan berbalik. Kurasa arus di Jiangchen akan segera berubah. Hadirin sekalian, keluarga Lin kami baru saja memberikan semua orang lelukan kecil. Mohon jangan tersinggung. Mohon jangan tersinggung. Kalau begitu mari kita melanjutkan upacara. Baik. Aku rasa kau sudah makan. Hati beruang dan nyali makan tutul. Lu Qing adalah istri Jing Chen. Apa kau bahkan tidak menimbang pentingnya dirimu sendiri? Baru saja Tuan Feng Jiu bahkan ingin membunuhmu. Dan sekarang kau masih ingin mengambil selir. Mimpilah sana. Kupikir keluarga Lin ini sangat kuat. Ternyata mereka hanya berpura-pura. Dan kami terus ingin terus bekerja sama dengan keluarga Linmu. Bekerja sama apanya? Aku umumkan bahwa mulai sekarang semua kerja sama dengan keluarga Lin dibatalkan. Kesalahpahaman. Ini semua salah paham. Semuanya, tolong tenangkan amarah Anda. Semuanya, tolong tenangkan amarah Anda. Tepat sekali. Kerjasama ini sama sekali tidak bisa dibatalkan. Semuanya sudah beres. Cukup. Bahkan Tuan Feng Jiu sudah berbicara. Kau masih berani mengatakan masalah ini adalah kesalahpahaman. Dan kupikir aku bahkan ingin King menikah denganmu, membiarkanmu menjadi suaminya. Mulai sekarang aku memberitahumu. Dua keluarga kita tidak akan ada urusan sama sekali. Betapa sialnya, ayo pergi. Di luar hotel. King, tetap kalian berdua, yang terlihat seperti pasangan suami istri.
Omong-omong soal ini, King, kau sama sekali tidak boleh menyalahkan ibu. Ibu dulu hampir mendorongmu ke lubang api. Ibu benar-benar salah. Mulai sekarang, kalian berdua harus benar-benar tetap bersama dengan baik. Chen Fei. Bibi King. Tuan Muda Chen, bagaimana kau bisa ada di sini? Kudengar King punya acara bahagia hari ini. Aku sengaja datang untuk mengucapkan selamat. Ini sudah selesai. Jangan sebut-sebut masalah ini lagi. Membicarakannya saja membuatku merasa sial. Benar, tapi aku tidak memberitahumu. King kita sebenarnya punya Jin Chen, suami sebaik itu. Keluarga kami dan keluarga Lin itu tidak punya hubungan apapun. Tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan sama sekali. Bicara soal ini, anak baik, kamu harus bilang yang sebenarnya pada ibu. Kamu bilang Marsekal Naga, bahkan bisa mempercayakan medali sepenting itu padamu untuk disimpan. Kamu dan dia sebenarnya, hubungan kalian apa? Marsekal Naga dan aku tidak punya banyak hubungan. Kami baru bertemu sekali. Dia menitipkan medali itu padaku untuk disimpan. Ini hanya bisa dianggap sekadar kenal. Juga khawatir padamu Tuan. Tuan, ini adalah kediaman satu istana langit Kunlun. Ini dirancang di dalam negeri oleh desainer papan atas. Ini pasti akan bisa memenuhi kebutuhan harianmu. Memang terlihat cukup bagus. Aku tidak salah lihat kan? Kediaman satu istana langit Kunlun ini. Bagaimana bisa sembarang orang masuk ke dalamnya? Benar-benar menurunkan standar. Jiang Chen, kau sudah berani. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Apa kau tidak takut kalau nanti pulang, istrimu akan memarahimu? Kamu Jing Chen, baru saja kamu masih bersama King kita mencoba mencari muka. Dan dalam waktu singkat, kamu sudah. Dengan bajingan ini, aku memberitahumu, kamu tidak punya banyak kemampuan, tapi kamu pandai bermain-main. Bibi, aku sarankan kamu bicara sedikit lebih sopan. Aku bukan wanita penggoda, aku adalah pelayan Tuan Jing. Pelayan? Sejak kapan? Pria seperti dia, pantas punya pelayan, kurasa. Kalian berdua hanyalah sepasang kekasih gelap. Tuan Muda Chen benar. Jing Chen, aku cuma mau kau tinggal di Lu. Karena aku pikir kamu jujur. Ketika kita kembali hari ini, aku akan membuat King menceraikanmu. Ibu dia dan aku, ini benar-benar bukan yang ibu pikirkan. Dia. Tunggu saja untuk diusir. Kau menantu numpang tinggal belaka. Masih berani sombong begitu. Satpam, ku bilang padamu Istana Langit Kunlun, bagaimana pekerjaan keamananmu dilakukan? Bagaimana bisa kalian membiarkan sembarang orang masuk? Jika kalian menyinggung orang penting, hati-hati dengan kepala kalian. Aku akan segera mengusirnya. Pengemis, keluar dari Istana Langit Kunlun sekarang juga. Apa kau pantas berdiri di sini? Katakan padaku, apa kau menyelinap masuk saat tidak ada yang melihat? Pergi dari sini sekarang juga. Betapa lancangnya kediaman satu ini, milik Tuan Jing. Sebagai penjaga keamanan, beraninya kalian usir pemiliknya. Aku rasa kalian sudah bosan hidup. Kediamannya. Akting yang bagus. Berhentilah membual. Sejujurnya, kediaman satu Istana Langit Kunlun ini adalah satu-satunya dari jenisnya. Benar-benar unik di seluruh kota. Nilainya bahkan bernilai 10. Jalan komersial yang ramai. Hei gadisku, bilang padamu. Dari semua hal yang bisa kau lakukan, kau malah harus menjadi simpanan. Dan simpanan seorang pria pula. Kamu meremehkan orang. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baiklah. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Hari ini, kediaman satu Istana Langit Kunlun akan kedatangan sosok penting misterius yang akan mengambil alih, dan aku di sini untuk menyambutnya. Apa Jiang Chen? Sosok penting ini. Mungkinkah itu Kak? Dia orang penting. Aku bilang dia lebih seperti anjing liar. Satpam, bagaimana kalau begini? Pasang tanda di sini. Dan di atasnya tulis, Jiang Chen dan anjing tidak diizinkan masuk. Sungguh Tuan Muda Chen, sangat berbudaya. Nanti, aku akan mencari seseorang untuk membuat tanda itu dan menaruhnya tepat di sini. Lihat dia berlagak, berpura-pura menjadi gajah. Aku pikir kalian semua buta. Tokoh penting yang kamu sebutkan, seharusnya Tuan Jing kan? Kamu tidak menghormati atasanmu seperti ini. Sudah pikirkan konsekuensinya. Nona muda,
Kau cukup pandai bermimpi. Pria ini, ramuan sihir macam apa yang dia berikan padamu? Jika dia adalah sosok penting, maka aku adalah ayah dari sosok penting itu. The Baiklah. Gadis, film was Kubilang, translated kau and harus menimbang narrated by kata-katamu M. sendiri. Lydia. Sendiri, kau ini dianggap apa? Aku menasihatimu. Cepat bawa Priamo dan Inyang. Berhentilah jadi pemandangan buruk di depanku. Cukup. Apakah rumah ini milikku? Apa kamu tidak akan tahu jika mencoba? Sepertinya kau masih punya sedikit harga diri. Kau benar-benar menghayati peranmu. Dengar, aku akan berdiri di sini hari ini. Jika kau bisa membuka pintu ini, aku Chen Feng akan berlutut dan menjilat sepatumu. Tuan Muda Chen, jangan pedulikan orang-orang seperti itu. Dia cuma mau malu. Kenapa kamu bersikap angkuh? Tuan, pintu ini tidak bisa dibuka. Jiang Chem, ketidakmaluanmu. Sungguh kau membuatku kagum. Semakin dan semakin. Bagaimana kau bisa berakting sebaik ini? Jangan bilang begitu, selama bertahun-tahun di keluarga kita, kamu benar-benar telah dianiaya. Aku pikir kamu harus pergi, bersaing, untuk aktor terbaik. Masih berakting. Berpura-pura kaya. Bahkan tidak tahu bagaimana pintu itu terbuka, dan masih berakting di sana. Kawan kami tidak akan mengatakannya. Kau tidak mungkin akan pernah tahu, seumur hidup ini. Kakek akan tunjukkan padamu sekali. Meskipun kau punya kuncinya, kau tetap harus melakukannya dengan cara ini. Pertama ke kiri, lalu ke kanan, lalu ini. Terima kasih atas pengingatmu. Kau, apakah kau agen rahasia atau bukan? Tidak. Lalu dengan kemampuan seperti itu. Namun kau menyembunyikannya, dan setiap hari di rumah, kau mencuci pakaian, dan memasak, menyapu, dan mengepel lantai. Tidak pernah menyebutkannya padaku. King. Selama bertahun-tahun di sisimu, aku hanya ingin menjadi orang biasa. Aku tidak ingin terlalu membebanimu. Punya sedikit The rasa film was malu dong. translated and Kau jelas narrated by menyimpan M. niat Lydia. buruk. Namun kau masih bersikap mesra di depan King. Akan ku beritahu Jin Chan. Itu tidak berguna. Orang biasa. Berhentilah membanggakan diri. Kau hanya seorang bajingan. Marsekal Naga, setelah bertempur lama di perang, untuk melindungi semua orang, kau begitu buta, memfitnah orang lain dengan tuduhan palsu, sungguh memilukan. Bekas luka. Luka-luka itu. Apa kau benar-benar Marsekal Naga Agung? Bekas luka ini mungkin sudah disiapkan sejak lama. Aku dengar, agen-agen rahasia itu sangat tanggun. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka mungkin pakai segala cara. Tuan Muda Chen benar. Saat berakting, seseorang harus mengerahkan segalanya. Bekas luka hanyalah taktiknya. Tahun-tahun awal, agen rahasia yang tertangkap di perbatasan juga memiliki banyak bekas luka palsu. Jika Marsekal Naga tidak melihatnya sejak awal, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Sekarang situasinya terulang kembali. Anda memang menggunakan trik yang sama. Kau sudah keterlaluan. Sekarang aku akan melaporkan ini kepada Tuan Feng Jiu. Mencoba mengirim pesan, sama sekali tidak mungkin. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Bahkan jika Kaisar Giok sendiri datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Bagaimana Dong Yu biasanya mendisiplinkan bawahannya sangat tidak masuk akal. Beraninya kau berani menyebut nama Dewa Perang Dong Yu. Entah kau agen rahasia atau bukan. Dia adalah Dewa Perang Dong Yu. Dia adalah pahlawan Dacia. Kau tidak bisa berbicara tentang dia seperti itu. King, jangan lagi tertipu olehnya. Biarkan saja dia berpura-pura. Ketika Dewa Perang Dong Yu tiba, kita akan lihat bagaimana dia menghadapinya. Tuan, haruskah aku membawa Dewa Perang Dong Yu kembali? Mencoba melarikan diri, tidak mungkin. Aku mengerti sekarang. Kau ingin menggunakan nama Dewa Perang Dong Yu untuk memanggil bala bantuan. Mimpi saja. Kalian, kemarilah. Jaga pintu baik-baik untukku. Jangan biarkan dia kabur. Hanya dengan kekuatan,
Kalian beberapa orang, kalian bisa lawan Marsekal Naga. Tuan Shang, Dewa Perang Dongyu, menemukan agen rahasia di Jiangcheng. Dia suruh aku lapor. Perjamuan penyambutan Marsekal Naga, dia tidak bisa hadir. Ada juga agen rahasia di sini. Kau sengaja tunjukkan diri di perjamuan penyambutan. Itu pasti untuk berkoordinasi dengan kaki tanganmu, bekerja dari dalam dan luarkan. Agen rahasia lain, Jiangcheng benar-benar memiliki masalah yang dalam. Si penyamar Marsekal Naga ini pasti sudah tahu tentang Dewa Perang Dongyu, ketidakmampuan untuk kembali. Itulah mengapa dia begitu sombong, Tuan. Agen rahasia ini sangat sombong. Bagaimana kalau kita mengeksekusinya di tempat? Ya Tuan, perkataannya masuk akal. Coba kupikir dia tinggal di rumah kita selama 3 tahun. Aku memberitahumu, itu membuatku merinding. Dan dia bahkan secara khusus memilih hari ini. Dia pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Si Miao sebenarnya apa yang terjadi? Tuan, teleponnya hancur. Kita belum tahu situasinya untuk sekarang. Masih mencoba membocorkan informasi. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyebarkan berita dari sini. Jika kami adalah mata-mata, kau pasti sudah mati sejak lama. Apakah kami masih membutuhkanmu untuk menyusahkan kami seperti ini? Itu benar. Sepertinya tidak ada seorang pun di sini yang sebanding dengannya. Mungkinkah pria ini, dia benar-benar Marsekal Naga? Marsekal Naga benar-benar menyedihkan. Mustahil Tuan Marsekal Naga. Jelas tidak seperti itu. Tapi jika dia mata-mata, itu juga tidak masuk akal. Apa yang tidak masuk akal? Menurutku itu sangat masuk akal. Dia tidak bergerak, justru untuk menjaga agar semuanya tidak memburuk. Jika segalanya sekali memburuk dan Marsekal Naga tiba, bukankah dia akan mati? Bibi benar. Aku dengar. Mata-mata selalu penuh tipu daya. Aku pikir dia memainkan trik seperti itu. Pasti mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Itu benar. Dia tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan orang ini kabur. Lebih baik eksekusi di tempat, agar mata-mata itu tak buat masalah lagi. Kalian semua diam. Si Miao, ikut aku. Jiangcheng, kamu mau pergi kemana? Apapun yang terjadi, kau harus menunggu Dewa Perang Dongyu kembali. Aku akan menangani mata-mata itu. Seorang mata-mata. Mata-mata apa? Bukankah kau mata-mata? Kau akan berurusan dengan mata-mata. Kau hanya mencoba melarikan diri. King King. Kau harus percaya padaku. Aku bukan mata-mata. Jika aku benar-benar mata-mata, tidak seorang pun di sini akan selamat. Aku percaya padamu. Berhenti. Apa aku membiarkanmu pergi? Dan kau masih berani bertindak sombong di sini? Cepat hentikan dia. Dia mata-mata. Cepat. Laporkan masalah ini kepada Dewa Perang Dongyu. Identitas orang ini misterius. Jika dia benar-benar mata-mata, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Di luar pintu perjamuan, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Kau pergi hubungi Feng Jiu. Aku akan mencari Dongyu. Ya, Dacia, Di dalam gang kecil, Dewa Perang yang terkenal. Tidak lebih dari ini. Dewa Perang Xianyin. Mengalahkanmu semudah membalik telapak tangan. Dragon Marshal masih punya waktu luang untuk buat jamuan sambutan. Dewa Perang Hangxi. Dia tidak tahu. Bawahannya sudah akan dipukuli sampai mati. Dewa Perang Jinyan. Bukan hanya bajingan ini. Bahkan jika Marsekal Naga Dacia datang, juga akan mati di tanganku. Hari ini, aku akan membuat darah Marsekal Naga Dacia membersihkan perjamuan ini. Aku meremehkan. Kau hanya berkhayal. Bagaimana mungkin Dacia? Karena beberapa hama sepertimu jatuh ke dalam kekacauan. Kau sudah diambang kematian, namun masih keras kepala. Jangan khawatir, aku akan membawa kepalamu dan membiarkanmu menyaksikan semua ini. Kami baru saja keluar dari pengasingan setelah mencapai kekuatan ilahi yang besar. Jangankan kau, bahkan Marsekal Naga akan sulit menahan satu serangan telapak tanganku. Jangan bicara dengan bajingan ini lagi. Cepat habisi dia, agar kita bisa mengurus hal-hal penting. Aku tidak sabar untuk memandikan Dacia dengan darah.
Tuan Marsekal Naga. Aku tidak bisa lagi melayanimu. Tuan Marsekal Naga. Mereka memanfaatkan perjamuan penyambutan untuk serang tiba-tiba dan bikin masalah. Mereka tidak boleh dilepaskan begitu saja. The Aku film akan was menghadapi mereka. translated and Bukankah ini narrated Marsekal by Naga Ed Dacia? Media. Setelah bertahun-tahun ini, kau masih belum ada kemajuan. Bagaimana jika kau adalah Marsekal Naga? Hari ini, biarkan bawahanmu melihat betapa sengsaranya kau mati di tangan kami. Kultivasi kami bertiga sudah memasuki alam ilahi. Hanya kau saja tidak bisa mengalahkan kami bertiga. Kami bertekad untuk berhasil. Kami telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Hanya beberapa hama sepertimu. Aku tak duga setelah sekian lama. Kau akan menjadi semakin tidak tahu batasanmu sendiri. Kita semua jelas berada di alam dewa. Namun dengan kultivasimu, kau hanya bisa menganggapku berada di alam dewa. Tidak terduga. Aku sudah lama menembus alam dewa dan memasuki alam transformasi dewa. Kau tidak bisa membunuh kami. Itu akan memicu perang. Hanya beberapa dari kalian. Dan kalian pikir bisa memulai perang. Tuan, bawahan ini merasa malu. Membiarkan mereka melancarkan serangan mendadak. Benar-benar memalukan bagimu. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Tidak mungkin menghentikan mereka. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Pergi dan beritahu mereka bahwa jamuan selamat datang dibatalkan. Juga selidiki apakah ada mata-mata lain di berbagai negara kota. Ingat, sama sekali jangan biarkan itu memengaruhi keselamatan rakyat biasa. Dimengerti. Halo, Tuan, ada juga mata-mata di antara barisanku. Sepertinya serangan ini cukup berskala besar. bagaimana keadaan di pihakmu? Saya terluka, tapi para mata-mata semuanya sudah dimusnahkan. Aku mengerti. Hati-hati. Aku awalnya berniat mengampuni nyawa kalian. Tapi sepertinya aku harus membasmi kalian sepenuhnya. Keluarga Lu. Jangan merusak keberuntungan King. Kau tidak berguna. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tahu kau terampil. Mungkin jika ada 10 orang di pihak lain, kau bisa menyelamatkanku. Tapi bagaimana jika ada 10.000 orang atau 1.000? Apa yang akan kau lakukan saat itu? Aku tidak peduli, aku akan mencari mereka. Jiang Chen, kau sudah berbuat cukup untukku. Waktu itu aku tidak mau, tapi sekarang King, bahwa kamu bersedia bersamaku. Aku sudah sangat bahagia. Tapi bisakah kamu menunggu sampai lusa, agar aku menyelesaikan segalanya? Selama kamu pergi ke Hotel Lusa, segalanya bisa diselesaikan. Tuan Muda Bian berasal dari Jingcheng. Kekuatan di belakangnya sangat kuat. Aku sama sekali tidak selevel dengannya. Jangan sampai kita semua terlalu tidak tahu diri. Percayalah padaku. Semuanya akan baik-baik saja. King. Lihatlah dua pakaian ini. Mana yang lebih bagus di ibu? Kau. Apa yang kau lakukan? Kubilang apa yang kau lakukan? Kau selalu hanya seorang pecundang tak berguna. Dan kau masih ingin tidur dengan King kita. Kau keluar. Apa kau dengar aku? Keluar dari rumah ini, keluar. Jangan pukul dia. Kau masih melindunginya. Apa kau punya hati nurani? Kau akan merusak banyak kesempatan bagus King. Aku memberitahumu, Jing Chen. Kau harus segera keluar dari rumah ini. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Apa kau dengar aku? Cukup. Demi King. Aku sudah tak henti-hentinya mentolerirmu. Jangan memancing nasib.
Tidak kau bajingan ini, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Beraninya kau berbicara seperti itu pada ibuku, aku. Tidak berguna. Kau pria yang bergantung pada adikmu. Kamu tidak berguna. Kau terlalu kejam. Bagaimanapun juga, dia masih saudaramu. Aku menganggapnya sebagai saudara. Tapi apakah dia anggap aku sebagai ipar? Lihatlah tingkah lakumu. Apakah kau pantas menjadi iparku? Akan ku beritahu. Tuan Muda Bian Li Jingqiang. Dia adalah iparku. Kau pikir kau ini siapa? Demi King. Aku sudah tak henti-hentinya mentolerirmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lu yang aku memberitahumu. Itu tidak mungkin mulai sekarang. Kau. Apa kamu masih ingin bertarung? Baiklah. Aku ingin melihat. Apakah kamu bisa melihat matahari besok? Jiang Chen, pergi. Tinggalkan Jiang Chen. Kalau begitu aku pergi dulu. Tapi jangan pedulikan mereka, Tuan Muda Bian itu. Pria ini benar-benar tidak tahu hukum. Tuan Muda Chen, kau akhirnya tiba. Akan ku beritahu. Pria ini, dia benar-benar berani melukai Xiao yang di rumah kita. Tulang-tulangnya sendiri, terbuat dari apa sebenarnya? Tepat sekali Tuan Muda Chen. Dia bahkan mencoba memanfaatkan adikku. Setelah kami menemukannya, dia mengamuk karena malu. Merasa hebat cuma karena bisa sedikit bela diri. Dia bisa menindas orang. Kau tidak masih berpikir bahwa kau dan King punya kesempatan kan? Aku akan bilang yang sebenarnya. King sekarang, tunangan Tuan Muda Bian. Itu Tuan Muda Bian. Bahkan aku harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Kau ini siapa? Beraninya kau bertindak begitu liar di sini. Keserakahanmu pada King sudah melakukan tabu besar terhadap Tuan Muda Bian. Kau harus melihat apa statusmu. Kau bahkan tidak pantas membawa sepatu King. Chen Feng diam. Aku belum setuju untuk menikahi Tuan Muda Bian. Dan juga, jangan berani-beraninya kau di keluarga lu kami, menunjuk-nunjuk dan menuntut. King, kau bertindak bodoh. Itu Tuan Muda Bian. Selama kau mengikuti Tuan Muda Bian, bahkan keluarga Lumu di Jingqiang akan punya tempat. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Demi pria ini, kau menyerah. Hidup mulia dan kaya sepadan kan? Urusanku bukan urusanmu. Berhenti apa? Tunggu, ada yang harus kukatakan. Hari ini Tuan Muda Bian, dia khusus ingin bertemu kau. Aku menasihatimu untuk patuh kembali bersamaku. Dia ingin menemuiku apa statusnya. Dan dia berharap aku pergi menemuinya. Minggir. Lancang. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Muda Bian. Bocah. Jangan terlalu sombong. Aku berdiri tepat di sini hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tuan Muda Chen, Tuan Muda Chen, apa kau baik-baik saja? kau berani memukul Tuan Muda Chen. Anak baik, kau berani menyentuhku. Bukankah kau hanya mengandalkan teknik gerakanmu yang sedikit lebih baik? Baik, kau tunggu saja. Kau akan bayar mahal. King, aku pergi dulu, sampai jumpa lusa. Dengar. Pergi tangkap Jiang Chen itu untukku. Dan robek dia menjadi 10.000 keping. Chen Feng. Meskipun sikap Jiang Chen tidak baik, setiap kali kaulah yang memprovokasinya lebih dulu. Kejahatan apa yang telah dia lakukan? King, aku tidak tahu apa yang salah denganmu. Kau telah terpesona olehnya. Apa bagusnya Jiang Chen Xin? Kau berkorban sebesar ini untuknya. Jiang Chen dan aku tidak akan bertemu lagi di masa depan. Biarkan saja dia pergi. Biarkan dia pergi dari Jiang Chen. Jalani hidup normal. Kejahatan apa yang telah aku lakukan sampai melahirkan putri sepertimu? Jika kau mempertahankan pria ini, cepat atau lambat dia akan menjadi momok bagi keluarga kita. Menurutku, lebih baik jika dia mati hari ini. Tidak, adik. Kau harus cepat-cepat menyingkirkan simpatimu. Ya. Begitu lusa tiba, kau akan patuh dan jujur. Bertunangan dengan Tuan Muda Bian. Mengerti? Chen Feng, aku sebagai Nyonya Bian bertanya padamu, bisakah Jiang Chen hidup? King, apa kau belum mengerti? Aku bisa melepaskannya, tapi membunuhnya hari ini adalah keinginan Tuan Muda Bian. Benar. Tuan Muda Bian benar. Momok ini tidak bisa dipertahankan. Dia harus disingkirkan. Bagus kalau dia mati.
Tuan Muda Chen, ayo pergi. Tolong jangan marah, ayo pergi. Kau. Jiang Chen, kau harus selamat dan sehat. Tanah kosong. Musuh eksternal. Dia berani sembarangan di depanku. Kami diperintah datang dan bunuh kau. Sebaiknya kau menyerah. Menyerah. Bentuk formasi. Formasi rahasia telah berhasil diaktifkan. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, selama kau memasuki formasi ini, kau pasti akan menjadi abu. Aku kira kamu memiliki kemampuan hebat. Sepertinya itu hanyalah trik kecil. Trik murahan. Ini adalah formasi pembunuh. Formasi pembunuh ya. Alam transformasi dewa. Siapa sebenarnya kau? Keahlian macam apa ini? Kau lebih mampu daripada yang kukira. Tapi sayang sekali. Setelah malam ini, tidak peduli seberapa sempurna penampilanmu, tidak ada yang akan mengingatnya. Kamu memanggil semua orang ini. Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Lalu kenapa kalau aku tidak? Bagaimanapun kau tidak akan melihat matahari besok pagi. Kamu pikir kamu bisa menahanku? Aku tahu dengan keahlianku, aku tidak bisa menahanmu. Tapi seseorang bisa. Dari mana kau mendapatkan benda ini? Boneka. Pengkhianatan apa kau mengerti? Kau telah menyinggung sosok yang kuat. Berapa banyak orang yang menginginkan nyawamu? Lalu kenapa kalau aku berkhianat? Selama aku membunuhmu. Setelah besok. Siapa yang tahu? Pergi robek dia berkeping-keping. Serang. Apa yang kalian tunggu cepat? Bisa menahan seranganku. Kau memang punya beberapa keahlian. Bagaimana bisa ini terjadi? Chen Feng. Sebagai tuan muda keluarga Chen, kau awalnya punya masa depan cerah. Tapi kau berkolusi dengan musuh luar, membahayakan keamanan Dacia. Aku akan segera mengeksekusimu. Hanya kau. Dengan hak apa kau mengeksekusiku? Kau hanya anggota keluarga Lu, yang seorang menantu. Kau ingin mengeksekusiku. Kau tidak cukup pantas. Pengkhianatan. Lalu kenapa kalau itu pengkhianatan? Bahkan jika aku membunuh seseorang, selama keluargaku menggerakkan jari, tidak akan terjadi apa-apa sama sekali. Sedangkan kau bahkan mungkin akan diurus oleh keluarga Chen-ku. Sebaiknya kau berdoa untuk dirimu sendiri. Kurasa yang perlu berdoa untuk keberuntungan adalah kau. Tuan Feng Jiu. Dewa Perang Dong Yu. Kenapa kau di sini? Bawahanmu menyapa Tuan Marsekal Naga. Bawahanmu menyapa Tuan Marsekal Naga. Tuan Marsekal Naga tidak mungkin. Kau pasti membuat kesalahan kan? Tuan Marsekal Naga, bawahanmu melihat cahaya di timur Jiangcheng. Mencurigai musuh eksternal telah muncul dan datang khusus untuk menyelidiki. Memang ada musuh luar, tapi aku sudah mengeksekusi mereka. Kalian berdua. Di masa depan, sedikit lebih cepat. Jika itu orang biasa, mereka mungkin sudah kehilangan nyawa sekarang. Bawahanmu merasa malu. Tuan Marsekal Naga, Chen Feng telah berulang kali menentang atasannya. Dia bersekutu dengan musuh. Bagaimana ini harus ditangani? Tangani dia sesuai hukum negara. Sekarang kau tahu, aku akan mengeksekusimu. Tuan Marsekal Naga, aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Tuan Marsekal Naga, tolong ampuni aku. Tuan. Ciptaan sempurnaku. Murid kesayanganku. Begitu mudah dihancurkan. Aku tidak akan melepaskanmu.
Aku akan membunuhmu sendiri. Ibu, itu sepertinya orang-orang dari pusat komando Dacia. Dan orang-orang dari pusat komando Jiangcheng juga ada di sini. Dia benar-benar tuan muda Jiangcheng. Lihatlah pengaruh ini. Dan koneksi-koneksi ini. Show yang dengan ipar seperti ini. Masih khawatir soal kerja. Tepat sekali, Kepala Sia, hadiah 5 juta, dan patung kuda emas. Pusat komando Jiangcheng secara kolektif mempersembahkan sepasang patung brokat cahaya mengalir. Begitu banyak emas. Berapa nilai semua ini? The film Di was masa depan, translated semua ini and akan menjadi narrated by milik King kita. Media. Ibu hanya untuk pernikahan ini. Begitu banyak orang datang. Acaranya terlalu mega. Kakak ipar, lihat hanya untuk pernikahan ini. Ada hadiah-hadiah berharga seperti itu. Popularitasmu terlalu besar. Apa artinya ini? Ini hanya setetes air di lautan. Kubilang tuan muda Bian, lihat hari ini di acara, upacara pertunangan kita. Semuanya orang terkemuka dan tokoh politik. Jadi kau lihat, keluarga Bian. Benar-benar keluarga terkemuka. Bibi, ini semua terkait bisnis. Meta, karena aku akan bertunangan. Wajar jika mereka datang. Aku akan bertunangan. Bagaimana bisa orang-orang ini ada di sini? Ada yang salah. Biar aku jawab telepon ini dulu. Ayah pesta pertunanganku. Orang-orang dari pusat komando Dacia. Bagaimana mereka semua bisa datang? Apa? Orang-orang dari pusat komando Dacia. Bagaimana mereka bisa ada di sana? Katakan padaku, haruskah aku atau tidak mengusir mereka? Tidak. Mungkinkah itu mereka? Ini pengkhianatan. Singkirkan dia. Tak ada yang akan tahu kau berkhianat. Setujui persyaratanku. Dan mulai sekarang nilai keluarga Bianmu akan berlipat ganda. Jika kau tidak setuju, nyawamu akan melayang. Aku setuju dengan persyaratanmu. Pilihan yang bijak. Lusa, suruh putramu bertunangan dengan wanita itu. Sedangkan aku menginginkan nyawa orang itu. Pasti mereka. Kalau tidak, siapa yang punya wewenang setinggi itu? Aku tidak menyangka mereka punya koneksi sedalam itu. Ibu orang penting lainnya telah tiba. Hei, berhenti. Sebenarnya orang ini. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Kubilang apa yang kau lakukan di sini? Jing Chen. Apa kau cemburu pada keberuntungan King kita? Hari ini adalah hari besarnya. Dan kau di sini untuk membuat masalah lagi. Di hari bahagiaku. Kenapa kalian semua di sini membuat keributan? Tuan muda Bian, biar ku beritahu. Dia persis seperti yang kuceritakan padamu. Si bajingan itu menantu numpang di keluarga kita. Aku sudah bilang pada King untuk segera memutuskan hubungan dengannya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia hari ini mendapat keberanian untuk menerobos masuk ke sini. Tepat sekali. Kupikir itu orang penting. Jadi itu kau. Di depan para orang dewasa di keluarga kita, kau harus lebih dulu membuat perkenalan diri, bukan begitu? Perkenalan diri. Apakah dia pantas? Kau seorang pria dewasa. Bersembunyi di balik wanita. Kemampuan macam apa itu? Karena kalian semua sudah datang. Tidak satu pun dari kalian akan pergi. Ada jalan ke surga tapi kau tidak mengambilnya. Kau nekat masuk walau bukan jalan ke neraka. Ini kau harus menunjukkan padanya sebuah pelajaran. Aku memberitahumu, sebaiknya membuatnya menghilang selamanya dan tidak pernah lagi mengganggu King kita. Hari ini adalah pernikahanku dengan King. Bawa orangmu dan pergi sekarang. Aku bisa mempertimbangkan, tidak membuatmu masalah. Apa kau sudah gila? Dengar baik-baik, hari ini adalah upacara pertunanganku. Bukan pernikahanmu yang entah apa. Pernikahan, apa kau bermimpi? Apa kau belum bangun? Buka matamu lebar-lebar, baru bicara padaku. Jing Chen, aku tidak tahu apa yang sedang kau inginkan secara delusi. Mungkin, itu karena kau tahu King akan menikah dengan tuan muda Bian. Dan terprovokasi, kau sudah sedikit gila bukan? Hari ini aku akan menggunakan darahnya. Bawa keberuntungan ke pesta tunanganku. Hentikan.
Tuan Muda Bian Jiang Chen datang untukku. Aku sudah menyetujui pertunanganmu. Biarkan dia pergi. Aku bersumpah, aku tak ada hubungan dengannya lagi. King King. Jiang Chen cepat pergi. Hari ini, aku tidak peduli apa yang kalian semua katakan. Tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan membuat keluarga Lumu lenyap. Apa maksudmu? Sama sekali tidak memikirkan keluarga lu, kan? King King. Kau ikut masuk denganku. Aku akan memberimu kejutan. Jiang Chen, situasi macam apa ini? Apa kau masih bercanda? Cepat pergi. Aku tidak bercanda denganmu kali ini. Sungguh. Hentikan. Orang-orang yang datang hari ini, semuanya berstatus terhormat. Kau tidak tahu harga dirimu. Sendirikan, berani menerobos masuk begitu gegabah. Tidak. Satu orang di dalam bisa bernilai 10.000 orang sepertimu. Kau ini siapa? Pergi sana. Orang-orang ini semua di sini untukku. Kenapa aku tidak bisa masuk? Aku bilang apa kau gila? Tokoh-tokoh penting di dalam. Kau tidak akan bisa menyentuh mereka seumur hidupmu. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Orang macam apa kau ini? Lupakan saja. Hari ini, aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu. Aku akan membiarkanmu melihat apa maksudnya perkumpulan pahlawan. Apa arti keluarga terkemuka dan selebriti? Bukankah ini pesta pertunanganku? Bagaimana ini bisa menjadi tempat pernikahan? Pergi. Panggil manajer hotel kemari. Bagaimana mereka menangani ini? Sebenarnya, secara logis, hotel tidak boleh salah begini kan? Oh benar. Kakak ipar menurutku, ini cukup bagus. Lihat. Bukankah ini jauh lebih meriah? Ya. Lupakan saja. Di hari yang penuh sukacita ini, aku terlalu malas untuk mengurus hal-hal ini. Para sahabat dan kerabat yang terhormat, hari ini adalah hari bahagiaku. Dan kebetulan, kalian akan lihat tontonan bagus. Orang ini adalah mantan suami tunanganku. Di hari bahagiaku ini, dia sengaja datang untuk menjadi pecundang. Dia tidak punya uang, namun dia berani datang dan merebut wanitaku. Tidakkah kalian semua merasa ini sangat lucu? Jiang Chen, dengan keahlianmu, kamu bisa melarikan diri. Kenapa kamu tidak cepat pergi? Kalian semua anggap ini masuk akal. Mengapa tidak ada yang tertawa? Mereka tidak tertawa. Karena mereka semua adalah orang-orangku. Omong kosong. Tidakkah kau lihat siapa yang ada di sini? Panglima tertinggi Dacia. Dewa Perang Dongyu. Feng Jiu dari Legiun Keluarga Feng. Orang-orangmu konyol. Tuan, orang ini sangat arogan dan sangat tidak sopan kepadamu. Aku mohon izin, tolong serahkan orang ini kepadaku untuk dibereskan. Dewa Perang Dongyu, apa maksudmu dengan ini? Mengapa kau memperlakukan bajingan dengan sopan santun seperti itu? Bajingan itu menggelikan. Justru karena Tuan Jing, kita ada. Beraninya kau menyebut Tuan Jing bajingan. King King. Sudah kubilang aku akan memberimu kejutan. Apakah kamu memanggil semua orang ini? Aku tidak memanggil mereka. Tapi, mereka datang secara sukarela untuk menghadiri pernikahan kita. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Singkirkan dia dari sini. Jangan di sini, mengganggu pernikahan kita. Ya, Siapa yang berani? Ayah, kau akhirnya di sini. Orang ini dia. Dia bilang semua orang ini dipanggil olehnya. Lancang. Beraninya kau berbicara kepada Tuan seperti itu. beraninya kau memanggil Tuan bajingan. Kurasa kau bosan hidup. Karena aku berani datang hari ini, aku tidak takut kau buat masalah denganku. Hari ini siapapun itu yang berani menentang keluarga Bianku, aku akan memastikan mereka tidak akan meninggalkan aula perjamuan ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap begitu kasar? Kau yang berbicara keras tadi bukan? Kalau begitu mari kita mulai denganmu. Untuk menjebak kalian semua di sini, aku mengerahkan banyak upaya. Namun karena kalian semua sudah di sini, itu menyelamatkanku dari kesulitan. Memberitahu kalian satu persatu. Mulai sekarang, aku akan mengambil setengah dari saham dari semua keluarga kalian. Jika tidak, ini akan menjadi nasib kalian.
tanpa hukum. Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Si Miao. Kau sangat sombong hari ini. Karena kau memilih untuk mengkhianati negara. Untuk mencapai tujuanmu sendiri. Mengkhianati negara. Betapa tidak tahu malunya. Tidak heran gerakanmu begitu kejam. Memang orang luar. Tidak heran dia bisa melawan si Miao hingga Seri. Asal itu baik untuk keluarga Bian, untuk menjadi keluarga bangsawan terkemuka. Apa masalahnya? Keluarga Bian juga bangsawan sahabat. Tapi sekarang sudah berakhir. Berhenti berpura-pura. Anak muda apalagi kau. Semua orang yang hadir hari ini, tak ada yang bisa melarikan diri. Dengan trik picikmu, kau sebaiknya tidak muncul di depanku. Bergerak. Semua yang hadir. Jangan biarkan seorang pun hidup. Bocah ini, sepertinya, aku meremehkan kekuatanmu. Orang-orang yang kau sebutkan Tuan, aku sudah menahan mereka semua untukmu. Meskipun aku tidak bisa membungkam mereka, mereka semua ada di sini. Karena kau tidak membungkam mereka, lalu apa yang kau katakan padaku? Bajingan. Ayah. 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 Aku. Beberapa tahun terakhir ini, fondasi yang susah payah ku bangun. Kau sudah hancurkan itu sepenuhnya. Dan juga, agen rahasiaku yang tersembunyi. Kau secara pribadi melenyapkan mereka. Termasuk, semua saluran yang kubuka. Kau dengan cepat menghancurkan semuanya. Dan murid-murid kesayanganku, satu persatu. Mereka semua mati di tanganmu. Kau bajingan. Kau benar-benar pantas mati. Mereka yang melanggar martabat negara kita akan dieksekusi tanpa ampun. Kalau begitu hari ini, kau akan mati. Dengan keahlian amatiranmu, beraninya kau merajalela di Dacia. Aku tidak rela. Siapa sebenarnya kau? Betapa menyedihkan. Kau akan mati dan masih tidak tahu siapa Tuan kami. Usir orang barbar. Pertahankan tanah air. Dengan prestasi militer yang gemilang, kemuliaannya bersinar sepanjang zaman. Orang ini adalah Tuan Marsekal Naga kita. Apel. Marsekal Naga. Marsekal Naga. Jing Chen. Ya. Tidak, itu salah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Marsekal Naga? Marsekal Naga. Bagaimana mungkin Marsekal Naga bisa membungkuk dan menjilat dan tinggal di rumah kami? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku. Kau benar-benar Marsekal Naga. Ya, Kalau begitu, lalu mengapa kau? ibu sudah kubilang. Aku ingin menjadi orang biasa. Sekarang kau percaya padaku. Marsekal Naga. Orang biasa. Ibu. Kau baik-baik saja. Ibu tidak. Kakak ipar. Aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Dulu selalu salahku. Maukah kau memaafkanku? Maafkan aku. Aku tidak pernah mempercayaimu. Dan aku salah paham padamu. Dan aku mendengarkan fitnah orang lain. Maafkan aku. King. Semuanya sudah berlalu sekarang. Mulai sekarang, kita akan memulai yang baru.